Senang kok saya ketemu sama Bu Yati. Jadi banyak yang kita bicarakan, mungkin nanti ada hal yang bermanfaat untuk kita berdua ya Bu Yati ya. Iya. Kemarin kita kan sudah ada pembelajaran ya Bu Yati ya, sudah memberikan pembelajaran di kelas 71 ya, berupa layanan. Kalau tidak salah judulnya tentang etika bergaul di media sosial. Ya, apa namanya? Kalau begitu kemarin pada saat pembelajaran atau layanan di kelas 71 gitu Bu Yati, kira-kira apakah ada permasalahan ataukah mungkin ada yang perlu Bu Yati refleksikan dari pembelajaran yang kemarin Bu Yati lakukan di kelas 71? Ya, sepertinya kita merefleksikan saja ya, saya nanti akan merefleksikan apa yang sudah saya lakukan kemarin dan bagaimana pembelajaran saya di kelas. Berarti hari ini untuk coaching kita lakukan refleksi pembelajaran untuk materi etika bergaul di sosial media, begitu ya. Baiklah Bu Yati, dari kemarin yang Ibu lakukan di pembelajaran kelas 71 atau layanan di kelas 71, apa yang dirasakan oleh Bu Yati, dirasakan ataupun yang didapatkan? Ya, yang saya dapatkan, saya jadi bisa menyimpulkan Bu ya, bahwa pembelajaran yang layanan yang kondusif itu harus diawali dengan kelas yang dibuat kondusif. Nah, kemarin saya menggunakan S-Briefing untuk membuat anak-anak itu lebih santai, bersiap gitu dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi itu yang pertama, ada S-Briefing. Kemudian yang kedua ada metode pembelajaran yang bervariasi. Seperti kemarin saya menggunakan 4 metode ketika saya memberikan layanan kepada anak-anak di kelas. Yang pertama itu penayangan video. Nah, dari penayangan video itu kita bisa merangsang anak-anak untuk bisa berpikir. Jadi berpikir menyimpulkan apa yang mereka dapat dari tayangan video yang mereka lihat. Kemudian kalau metode yang kedua itu ada brainstorming, itu artinya curah pendapat gitu ya, jadi melatih anak untuk bisa berpikir kritis juga. Kemudian metode yang ketiga itu diskusi kelompok. Nah, itu merangsang anak untuk bisa berkolaborasi dan juga bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Jadi gimana mereka saling bertukar pikiran, terus menerima pendapat dari anggota kelompoknya yang lain gitu. Kemudian presentasi itu melatih anak untuk berani mengungkapkan pendapatnya atau hasil kerja dari kelompoknya itu. Artinya mereka berlatih untuk berani bicara di depan umum gitu ya. Kemudian untuk metode yang keempat itu kemarin saya pakai window shopping. Jadi anak-anak itu menempelkan hasil karya mereka di depan, di papan gitu. Kemudian teman-temannya yang lain dipersilakan untuk melihat hasil karya temannya. Jadi di situ mereka bisa saling melihat, oh karyanya ini begini gitu, oh karya saya ini, karya teman saya begini gitu. Jadi menambah wawasan mereka juga gitu. Itu yang saya dapatkan. Dan saya rasakan ya tentu saja saya senang gitu ya, melihat anak-anak juga antusias, anak-anak juga bersemangat gitu dalam mengikuti layanan yang saya berikan. Seperti itu kira-kira tentunya. Berarti yang didapatkan Bu Yati ya, bagaimana supaya kondusif Bu Yati melakukan S-Briefing gitu ya. Kemudian menggunakan metode-metode supaya tujuan dari layanan yang akan dikasih Bu Yati nanti akan berjalan dan juga tercapai begitu ya Bu ya. Dan Bu Yati malah senang ya karena tujuan sudah tercapai gitu ya. Terus anak-anak antusias dalam pelaksanaan pembelajaran ya. Kalau begitu kira-kira ada nggak inspirasi yang timbul gitu dari pengalaman ini Bu Yati? Inspirasinya ya tentu saja karena saya sudah melihat hasilnya, berarti kedepannya ya saya juga harus menggunakan S-Briefing. Bukan harus ya, intinya saya juga akan menggunakan S-Briefing itu untuk mencairkan suasana, untuk membuat kelas itu kondusif gitu ya. Baik itu di awal ataupun di pertengahan. Misalnya terlihat anak-anak sudah mulai bosan, ya saya akan memberikan S-Briefing itu biar suasana cair gitu lah. Jadi inspirasinya sampean tentang ini
pengalaman ini bahwa nanti sampai akan memberikan speaking ya, baik itu di awal pembelajaran maupun di tengah. Yang penting kita tahu anak-anak itu ketika bosan maka kita berikan speaking sehingga mereka antusias kembali begitu ya Bu ya. Betul sekali. Di samping juga metodenya kan ya harus bervariatif gitu Bu ya. Metode belajarnya kita. Oke. Kalau begitu apa yang sekarang sudah dipahami atau disadari oleh Bu Yati gitu ya dari sebelumnya yang sudah disadari? Yang saya sadari ya bahwa kelas itu akan lebih enak gitu, kita memulai pembelajaran juga enak ketika kita menyiapkan siswanya dulu, menyiapkan kelasnya dulu. Jadi dibuat kondusif dulu ya, salah satunya dengan ice breaking gitu, dengan game gitu ya. Kemudian kita juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, jadi tidak monoton itu saja. Jadi anak itu bisa aktif sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Begitu ya. Iya. Jadi yang sampai paham atau yang kami sadari sekarang bahwa di persiapannya ya, kita bisa melakukan speaking tersebut. Kemudian metode yang bervariasi ya, sehingga bisa tercapai tujuan dari pelayanan tersebut begitu ya Bu ya. Kemudian untuk kedepannya Bu Yati, kira-kira kesadaran apa yang bisa kesadaran apa yang bisa diambil gitu Bu Yati untuk kedepannya? Ya tentu saja seperti yang sudah saya katakan tadi Bu ya, pasti pembelajaran itu akan lebih enak untuk anak-anak ketika metodenya juga bervariasi. Jadi tidak hanya metode, kalau ceramah mungkin sudah metode yang lalu, jadi sekarang kita lebih menggunakan metode yang bisa merangsang keaktifan siswa, seperti yang tadi itu brainstorming, diskusi gitu, kemudian presentasi kelompok. Jadi metodenya lebih bervariasi. Selain itu juga ya speaking jangan lupa dipakai lah, karena saya merasakan sendiri manfaatnya, anak menjadi lebih kondusif dan kelas juga lebih enak, nyaman gitu untuk diberikan materi-materi layanan. Seperti itu. Jadi kedepannya Bu Yati ingin bahwa metode akan lebih bervariasi lagi ya. Kemudian juga speaking tetap dilaksanakan di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Baiklah Bu Yati, kira-kira ini yang terakhir ya, kira-kira dari percakapan kita sekarang gitu, apa yang Ibu Yati peroleh atau yang Ibu Yati dapatkan gitu dari percakapan ini? Ya yang pertama, untuk membuat kelas atau untuk membuat layanan kita itu bisa tercapai tujuannya, tentu yang pertama kita harus menyiapkan dulu kelasnya supaya anak-anak siap untuk mengikuti layanan selanjutnya, yaitu dengan permainan, dengan game, dengan speaking gitu ya. Kemudian metode layanan yang bervariasi atau metode pembelajaran yang bervariasi itu akan membantu siswa untuk bisa lebih aktif mengikuti pembelajaran yang kita berikan, seperti itu. Jadi dari percakapan ini bisa kita simpulkan ya Bu ya, perlunya kita memberikan metode yang bervariasi ya, dan juga pemberian speaking gitu ya Bu ya, untuk kedepannya juga seperti itu ya. Senang Bu Yati ngomong-ngomongan dengan sampean, berbicara masalah merefleksi pembelajaran kita. Saya yakin bahwa pembicaraan ini mesti bermanfaat ya buat kita berdua ya. Dan semoga kedepannya memang kita harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Begitu kan ya Bu? Tetap melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya. Mungkin itu saja percakapan kita siang ini Bu Yati. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.